Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi dengan saya Kang Gondrong di channel Kang Gondrong TV. Seperti biasa, karena memang keadaan kita seperti ini, mungkin di kesempatan kali ini juga saya mungkin sampaikan buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat, karena memang kondisi pandemi seperti ini kan kita juga harus menjaga, bukan cuma menjaga diri kita, tapi kan juga menjaga orang-orang sekitar kita, baik itu keluarga, sahabat, teman dan sebagainya gitu. Ini malam kayaknya asik itu, sahdu gitu kan. Nah, mungkin kayaknya asik ini membahas sesuatu hal yang apa istilah yang ringan itu kan asik gitu kan. Nggak usah yang berat-berat tuh. Dan ini saya mungkin menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang ada di komenan dan juga yang menghubungi saya secara langsung gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita membahas hal itu, perlu juga saya sampaikan bahwa untuk pengetahuan teman-teman semua bahwa mungkin antara hitungan saya ataupun pada saat saya membaca menjawab ataupun mungkin membacakan karakteristik dari sebuah hari lahir ataupun tentu mungkin berbeda dengan teman-teman praktis yang lain, juga perlu dipahami hal ini bahwa ini memang primbon itu sangat banyak versinya. Primbon sangat banyak versinya, primbon itu banyak sekali apa ya, masih mungkin yang perbedaan-perbedaan. Dan kadang-kadang perbedaan ini bukan cuma beda, bahkan kadang-kala juga bertentangan. Jadi antara versi ini dengan versi ini bisa bertentangan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan buat teman-teman semua, agar semua teman-teman yang mungkin menonton ini itu kita untuk belajar untuk bijaksana. Ya, mungkin dalam kesempatan kali ini saya mau membahas kelahiran Selasa Pon gitu. Jadi secara karakter umum, kelahiran Selasa Pon itu memang mempunyai sedikit apa ya, sedikit energinya lebih gitu loh. Nah, energi lebih ini tidak semua ke arah positif. Jadi kalau kita berbicara ke arah positif, Selasa Pon ini memang mempunyai motivasi yang besar, punya keinginan yang kuat, mempunyai daya semangat yang luar biasa. Dan ini pas banget untuk sebuah hajat. Jadi kelahiran Selasa Pon ini kalau sudah punya hajat itu, kalau dia itu bisa memanage itu keren. Memanage rasa motivasi, semangatnya itu keren. Tapi di luar itu, Selasa Pon ini juga harus hati-hati, karena karakteristiknya juga agak sedikit emosian itu, gampang tersinggung. Ya, ini harus dijaga sisi ininya. Intinya selama memang bisa menjaga dari sisi hal yang tadi mungkin saya sebut kayak dia emosian dan gampang jauh, insya Allah menjadi orang yang sukses itu Selasa Pon. Berbicara rezeki, Selasa Pon ini sebenarnya tuh kelahiran yang memang rezekinya standar sebenarnya, bukan suatu rezeki yang lancar banget juga tidak, tapi insya Allah ya ada gitu, seperti itulah. Nah, kalau berbicara masalah kecocokan suatu usaha, sebenarnya ini bicara kecocokan loh ya, tapi kan setiap orang kan berbeda-beda itu. Ini agak bagus itu kalau dia itu lebih ke arah, jadi kalau teman-teman mungkin ke arah apa ya sih yang seneng melaut, ini cocok gitu. Jadi orang-orang yang sedang melaut itu cocok, ataupun mungkin nelayan ini lebih cocok gitu. Jadi arahnya seperti itu. Di melaut, nelayan itu kan bukan berarti harus berangkat. Misalnya kita jualan dan sebagainya, tapi hasil laut itu juga sama. Jadi itu keren untuk kalau usaha itu. Jadi intinya yang berkait dengan lautan itu bagus itu kalau kelahiran Selasa Pon. Nah, terus berbicara jodoh, ini yang menarik. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang mungkin tertarik dengan hal bab jodoh. Jodoh Selasa Pon itu alangkah baiknya ataupun pasnya kalau bertemu dengan kelahiran weton yang jumlahnya 9 atau 14. Jadi Selasa Pon itu
ketemu dengan yang lahir yang jumlah Neptunya 9 atau 14. Contoh kelahiran Neptu 9, jumlah 9 itu Senin Legi. Senin Legi itu 9, itu monggo kalau yang Selasa Pon jodohan dengan Senin Legi itu bagus. Kalau enggak tuh 14, jumlah 14. Nah, contoh hari lahir 14 ya Minggu Pahing itu 14. Terus mungkin 14 yang lain Jumat Kliwon itu juga 14. Itu bagus untuk jejodohan dengan Selasa Pon. Kita berbicara masalah arah kejayaan. Arah kejayaan ini bisa untuk kita mencari mata pencaharian, bisa untuk arah rumah, bahkan mungkin bisa mencari jodoh. Nah, jadi mungkin ini asik ini untuk mencari jodoh. Jadi ini arah jaya loh, arah jaya kelahiran Selasa Pon. Itu alangkah lebih baik ataupun lebih pas itu kalau arahnya tuh kalau tidak ke selatan, ke timur. Jadi kalau mau dijadikan patokan arah rumah ya bisa menghadap selatan atau mungkin timur. Kalau mungkin dimasukkan ke usaha itu coba usahanya juga ke arah timur atau selatan. Termasuk juga jodoh, siapa tahu juga jodohnya juga dari arah timur atau arah selatan. Itu. Nah, terus mungkin tambahan-tambahan yang lain. Itu ada yang namanya jayanya rezeki. Jayanya rezeki itu periodisasi dalam hidup kita di mana rezeki kita itu bagus. Selasa Pon itu umur 18 sampai 24 itu rezekinya lumayan bagus. Jadi 18 tahun sampai 24 tahun itu bagus. Nanti ada rezeki bagus lagi, periode lagi yang bagus itu pada saat umur 36 sampai 42. Itu juga bagus. Jadi masa-masa itu kalau memang pas memang diberi kemudahan rezeki, saran saya ditabung lah. Jadi itu insya Allah ya istilahnya ada artinya rezekinya. Nah, untuk saran-saran saya yang lain tentang kelahiran Selasa Pon, kalau teman-teman Selasa Pon mungkin suka memakai cincin, itu yang selaras dengan dirinya, itu cincin yang berwarna hitam. Itu cincin yang hitam, jangan lupa, jangan keliru ya. Nah terus ini juga saran lagi, coba teman-teman yang kelahiran Selasa Pon itu agak sedikit mengurangi makan makanan yang berasal dari hewan, tapi yang terbang gitu loh. Jadi kurangi makan makanan yang berasal dari hewan yang terbang, yang bisa terbang itu. Ya mungkin jenisnya mungkin bisa dipikirkan sendiri, tapi intinya dikurangi makan daging hewan yang bisa terbang. Insya Allah itu kadang-kadang juga bisa untuk apa ya, pemicu penyakit dan sebagainya, tapi semoga saja tidak lah. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat mengulas kelahiran Selasa Pon. Jadi sekali lagi seperti sering saya sampaikan, hitungan bagus, hitungan perlu, tapi itu dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan referensi kita. Kalau hitungan Anda, hitungan kita bagus, jangan menjadi kita jadi besar hati, jadi menjadikan kita jadi malas. Pada saat hitungan kita tidak bagus, jangan menjadikan kita jadi pesimis, takut, khawatir, dan sebagainya. Jadi kita tetap harus bijaksana menyikapi masalah bab hitungan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.